Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, good morning. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan baik dan sehat ya. Okay, now we are going to continue our lesson on lesson 15. The title is Keep Our Environment Clean. Kita masuk ke bahasan untuk lesson 15 dengan judul Jagalah Kebersihan Lingkungan Kita. In this part, you will learn about pada bagian ini atau pada lesson ini kalian akan belajar mengenai imperative sentences atau kalimat perintah. Untuk materi berikutnya silahkan disimak pada slide selanjutnya. Mohon disimak ya. Look at the picture and practice the dialogue. Lihat gambar dan kalian bisa mempraktekannya di rumah secara mandiri ya. Oke, kita mulai saja untuk membaca dialognya. This park is so beautiful. Taman ini sungguh sangat indah. I know. Ya, aku tahu. I think Jakarta is a green city. Menurutku, Jakarta adalah kota hijau. I think so. Aku pikir juga begitu. Let's take a picture together. Ayo kita ambil foto bersama. Oke, baiklah. Next, there is some words in the box. Ada kata-kata di dalam kotak. Kita coba bahas untuk setiap katanya. Nantinya akan memudahkan kalian dalam menjawab soal ya. Oke, kita mulai dari yang paling atas. Save energy. Repeat after me ya. Kalian boleh mengulang di rumah ya secara mandiri. Save energy. Hemat energi. Reforestation, reboisasi. Green city, kota hijau. Public, umum. Transportation, transportasi. Pollution, polusi. Reuse, menggunakan kembali. Reduce, mengurangi. Recycle, mendaur ulang. Cleanliness, kebersihan. Trash, sampah. Environment, lingkungan. Renewable energy, energi terbarukan. Next, there is material about imperative sentences. Jadi ada materi tentang imperative sentences atau kalimat perintah. Nah, kita sudah pernah bahas mengenai kalimat perintah ini ya. Nah, pada tabel berikut kalimat perintah terbagi menjadi dua. There is imperative sentences for command and imperative sentences for request. Jadi kalimat perintah ini ada terbagi menjadi dua, yaitu kalimat perintah yang memang kalimat ini mengandung perintah atau command. Nah, juga kalimat perintah yang termasuk jenis kalimat perintah termasuk kalimat permintaan ya atau request. Kita lihat pada contoh kalimatnya agar lebih jelas. Pada tabel pertama itu adalah termasuk imperative sentences untuk command ya, untuk perintah. 1. Put the trash in the dustbin. Letakkan sampah di tempat sampah. Di sana ada penebalan ya untuk kata put. Put artinya meletakkan atau membuang ya. Put the trash in the dustbin atau buanglah sampah di tempat sampah. Nah, ini termasuk imperative sentences, kalimat yang mengandung perintah karena ada penebalan untuk kata put ya. Itu termasuk suruhan atau arahan. Nah, untuk yang kedua, clean your room. Bersihkan ruanganmu atau bersihkan kamarmu ya. Nah, ini juga termasuk kalimat perintah karena ada arahan atau suruhan untuk mengerjakan sesuatu. Clean your room, bersihkan ruanganmu ya. Untuk tabel kedua itu adalah jenis imperative sentences yang termasuk permintaan atau request. Contohnya, number 1, please turn off the light. Tolong matikan lampunya. Di sini ada kata please. Please artinya meminta tolong. Jadi kita meminta untuk orang melakukan sesuatu, tetapi dengan permohonan atau permintaan, request. Kalau tadi kan juga menyuruh juga, cuma tidak ada permintaan, langsung ke arahannya. Misalkan put the trash, letakkan atau buanglah sampah itu. Nah, itu sudah jelas ya. Kalau ini menggunakan kata please, jadi more polite ya, jadi lebih sopan. Please turn off the light.
Nah, tolong matikan lampunya. Nah, ini adalah kalimat imperatif atau perintah tetapi mengandung permohonan atau permintaan. Nah, nomor 2, could you help me? Dapatkah kau membantuku atau bisakah kamu membantu saya atau bisakah kamu membantu aku? Nah, ini termasuk juga imperative sentences sebagai kalimat perintah yang mengandung permintaan karena ada kata could you, dapatkah atau bisakah kamu menolong saya atau dapatkah atau bisakah kamu menolong aku? Gitu. Dapatkah atau bisakah kamu menolongku? Itu bisa juga ya. Jadi bisa membedakan ya untuk imperative sentences berjenis command atau perintah. Nah, kemudian yang imperative sentences untuk request atau permintaan atau permohonan. Bedanya kalau request ada kata please ya. Kemudian could you. Jadi meminta orang lain itu dengan menyuruh dengan adanya permohonan terlebih dahulu. Seperti itu ya. Baik, kita akan lihat untuk pertanyaan pada poin C. Nah, nanti kalian bisa menjawab dengan pilihan yang tepat ya. Miss bantu untuk mengartikan soalnya. Di sini ada 5 soal. Kita coba untuk melihat arti dari soal nomor 1 ya. The question for number 1. Plant more trees to bla 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 Jakarta. Nah, menanam lebih banyak pohon untuk apa? Nah, kalian bisa memilih yang jawaban yang tepat pada nanti pertanyaan di link Google Form. Plant more trees to bla 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 Jakarta. Menanam lebih banyak pohon untuk apa? Lalu ada keterangannya ya untuk Jakarta jadi seperti apa? Gitu ya. Number 2, keep the bla 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 clean and green. Jagalah apa yang dijaga agar tetap bersih dan hijau. Kalian bisa memilih jawaban yang tepat. Number 3, bla 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 the use of plastic. Nah, penggunaan plastik. Nah, penggunaan plastik ini untuk apa? Ya. Kemudian number 4, use public transportation to minimize air. Nah, gunakanlah transportasi umum untuk memperkecil apa gitu. Memperkecil itu kan ada memperkecil air itu ada udara. Nah, agar seperti apa udaranya kalau kita naik kendaraan umum ya. Number 5, we should bla 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 for a better future. Nah, kita atau kami harus apa untuk masa depan yang lebih baik. Kalian bisa memilih jawaban yang tepat pada link Google Form yang akan Miss berikan nanti ya. Okay, next we will do some exercise. Di sini ada beberapa latihan yang akan kalian kerjakan melalui link Google Form. Don't forget to write down your answer and then send via link Google Form. Jangan lupa untuk soalnya disalin ya sebelum dikirim ke Google Form. Okay, I think this is enough for today for the lesson 15. We are going to continue our next lesson on the next week. Baik, kita akan lanjutkan pelajaran bahasa Inggris pada pelajaran minggu depan. Semoga kalian dapat paham untuk pembelajaran materi pada lesson 15 kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.